Halo semua, balik lagi dari Sita Review. Kali ini aku mau review barang yang aku beli di Tokopedia. Nama tokonya adalah Skula Official. Kalian bisa nemuin itu di berbagai medsos lainnya ya, nggak cuma di Topet aja. Ini kalau kalian beli dari sini, di depan tuh udah ada tulisan wajib unboxing. Kayaknya sekarang semua e-commerce tuh harus kayak gitu-gitu ya. Dan ini kebetulan karena aku belinya langganannya pakai Tokopedia Plus, jadi dia dikirimnya pakai Gojek. Kalau ada SMD ya SMD, kalau instan ya instan gitu, tergantung dari tokonya sih. Nah ini kita langsung buka aja ya. Ini packagingnya sih biasa aja sih, pakai plastik gitu. Dan karena ini bukan barang pecah belah, jadi aku rasa sih nggak perlu bubble ya untuk packagingnya gitu. Nah ini udah aku buka. Nah barang pertama yang aku akan buka adalah ini tempat lunchbox ya. Jadi kayak tempat bawa bekal anak gitu. Ini kayaknya sih sekilas kelihatannya besar ya, besar banget buat anakku. Ini ada kode barangnya. Ini memang aku belinya itu yang cat, yang gambar cat. Nah, habis itu yang kedua adalah tas unicorn atau tas lempang gitu sih. Sebenarnya ini sih bukan buat anak sekolah ya, tapi ya buat jalan-jalan aja sih. Seharusnya sih pas ya, kan anakku kan udah 3 tahun, dia udah paham lah kemana-mana harus bawa tas gitu. Nah ini yang terakhir itu adalah tas sekolah. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu ya yang untuk tas lempang ini ya. Ini ukurannya kecil ya. Nah dia masih ada labelnya juga. Tuh, ukurannya kayak gini nih, ada kode barangnya, kalian bisa lihat ya. Ini aku pilihnya motif unicorn dan kalian bisa lihat warnanya sendiri itu cotton candy banget ya. Ini bahannya bludru, tapi untuk unicornnya sendiri itu glitter-glitter gitu, dan ini ukurannya tuh setelapak tangan orang dewasa. Tuh. Dan ini yang namanya tas lempang pasti ada talinya ya. Tuh. Ini talinya di belakang masih disimpul. Ini lembut banget sih, dan pastinya kalau bahannya udah bludru kayak gini sih nggak anti air ya. Dan ini talinya ini udah kejahit dengan rapi, cuman biasanya kan ada beberapa tas yang bisa dicopot atau buka gitu ya, ini nggak bisa ya karena ini memang sudah dijahit paten kayak gitu. Nah ini kita coba buka simpul ininya aja dulu deh. Oke, tapi sebelum itu kita lihat-lihat dulu ya, ini motifnya kayak gini, ini brandnya kayak gini, tagnya. Ini kalian ada QR gitu, bisa di scan, bludru kayak gitu. Tuh glitter ya ininya ya, timbul 3D. Yang 3D itu ininya, bludrunya. Dan ini tuh modelnya sebenarnya bisa handbag juga ya. Cuman karena sling bagnya itu nggak bisa dicopot, jadi ya gitu aja deh, maksudnya kurang enak diinin aja. Maksudnya kan kalau kayak anak-anak kan takut bahasanya itu kayak jerimpet gitu loh kalau terlalu ini. Nah ini untuk resletingnya sendiri standar ya, dalamnya juga kayak gini lembut gitu. Dia memang benar-benar berarti tidak anti air, tidak waterproof ya. Dan memang ini kapasitasnya kecil karena kan memang untuk anak kecil ya. Maksudnya kalau dari deskripsinya sih kalau nggak salah umur 2 apa 3 tahun gitu, maksudnya ya memang anak kecil gitu. Tapi up to remaja sih, yang bawaannya tuh mungkin nggak banyak. Kalau untuk anak remaja mungkin bisa handphone satu gitu. Kalau kayak anakku gitu mah isinya paling jepit rambut, hand sanitizer, parfum gitu-gitu aja sih. Ini resletingnya juga nggak seret atau gimana, gampang banget dibukanya. Nah, untuk deskripsi barangnya seperti biasa nanti di akhir video ya, deskripsi dan harga-harganya. Ini kalau nggak salah sih nggak nyampe 50 apa 50 ribu, lebih dikit gitu. Kayak gitu ya, aku lupa ingat. Nah ini udah aku buka talinya ya. Dan ini talinya itu juga bisa di-adjust, tergantung tinggi anak. Cuman ini jujur ya, aku kurang suka sih sama modelnya, kayak plastik gitu, terus model talinya kayak gini gitu. Aku pikirnya kan kayak bahan nilon atau apa ya, bukan bahan nilon sih, kayak kanvas kali ya, bukan nilon ya, kok ini nilon ya. Nah ini dari plastik juga, warnanya putih. Ini udah aku panjangin, sorry karena aku pakai satu tangan jadi aku skip aja yang tadi pas aku panjangin. Ini udah bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti juga di akhir video aku akan kasih foto model anakku kalau pas pakai ini. Anak itu kan tingginya berapa ya, 102 apa 105 gitu deh, lupa. Nah ini nih bahannya kayak gini aja sih, kayak model-model tas pada umumnya sih, tas-tas yang tas-tas anak gitu. Oke, kayaknya untuk tas unicorn sling bag ini
sampai sini dulu ya untuk review yang aku bikin ini di sekolah gitu. Habis itu kita lanjut ke tas sekolahnya. Ini kalian bisa lihat juga ya untuk kodenya. Nah, ini kalau menurut aku sih pas ya, ukurannya kecil dan ini pas banget untuk PAUD, nursery, KB, playground, apapun itu. Kok playground ya? KB ya, kelompok bermain ya. Ini lucu sih, lihat tuh lope-lope gitu, resletingnya dan bahannya tuh bunyi-bunyi gimana gitu kan. Nah ini depan belakang sama aja ya, maksudnya kan ada 2 resleting, resletingnya sama, lope-lope gitu. Nah ini lebar bawahnya seperti ini. Nanti seperti biasa di akhir video aku akan kasih tahu deskripsi untuk barangnya ini sendiri. Dan resletingnya kalian lihat dong warnanya, ya ampun, cotton candy juga, rainbow gitu, kayak warna macaron gitu kan. Kalau ini sih menurut aku sih waterproof ya, karena bahannya kanvas gitu, kayak lucu gitu tuh. Sekelilingnya resletingnya kalian lihat sendiri, sekelilingnya itu warnanya rainbow gitu. Ini kenapa aku belinya motif kucing, nggak unicorn, nggak seperti yang sling bag tadi, karena ya tinggal yang ini motifnya yang ready, yang diskon juga. Kalau yang mungkin ada yang unicorn, aku lebih pilih unicorn. That's why aku beli yang tas lunchboxnya itu juga cat, modelnya cat biar samaan aja. Nih belakangnya itu juga empuk ya, maksudnya bagian talinya ini, tali yang biasanya ditaruh di kalau kita bilang ya tali ranselnya lah ya. Ini juga dia sengaja bikin talinya itu rainbow gitu warnanya, lucu deh tuh, kayak gitu ya, dia motifnya itu kayak gini. Jadi tali ranselnya itu memang sengaja dibikin empuk kalau misalnya anak itu bawa bebannya berat, jadi masih empuk gitu ya. Ini tagnya seperti ini sama ya, tagnya nggak ada perbedaan antara yang tadi tas sling bag sama yang ransel ini. Nah ini dalamnya, dalam bagian depannya, jadi dia ada 2 resleting gitu tuh, kayak gini. Cuman ini menurut aku sih tipis ya, tipisnya itu standar sih. Kalau untuk anak PAUD itu emang seberat apa sih bawaannya, kan nggak mungkin yang sampai bikin pembatas tasnya itu robek kan. Jadi menurut aku sih ini udah pas banget ya. Kalau ketebelan juga nanti akan memperberat dari volume tasnya itu sendiri. Jadi menurut aku ini udah pas juga sih. Tuh, kalian bisa lihat ya. Dalamnya juga ada sekat gitu, sekat satu aja sih, ini mungkin buat naruh buku atau apa gitu, kayak gitu. Lebarnya kayak gini, nanti seperti biasa sih di akhir video dimensinya akan aku infoin di belakang ya. Jadi dia memang 2 ini aja dan 2 sekat, cuma di pas intinya itu, maksudnya yang resleting yang paling gedenya itu ada sekat sendiri lagi kayaknya buat naruh buku gitu. Nah ini di sisi sininya kanan kiri itu bisa buat naruh botol minum. Ini perbandingannya ya, yang tadi sling bag sama tas sekolahnya itu. Jadi menurut aku sih ini pas banget ya buat PAUD, buat anak yang usia 3 tahun. Kalau 2 tahun mungkin anaknya belum begitu paham ya untuk menggunakan tas-tas seperti ini. Tapi kalau 3 tahun kan udah paham gitu ya. Oke, kayaknya review untuk ransel PAUD ini sampai sini dulu ya, karena kan ya memang ya begini aja sih. Aku cuma bahas dari segi bahan, ketebalan, dan ukuran. Kalau dipakai untuk anakku yang 3 tahun, nanti kalian bisa lihat sih di akhir video modelnya anakku gitu. Nah abis ini kita akan lanjut ke barang terakhir, yaitu adalah tempat lunchbox. Ya, abis ini kita ke tempat lunchbox-nya ya. Maksudnya lebih tepatnya ini tas untuk naruh lunchbox atau bekal makanan gitu. Kalau menurut aku sih ini agak kebesaran ya. Ini talinya juga sama kayak yang tadi yang sling bag unicorn. Ini bahannya dia kayak gini. Ini cakupannya seperti ini ya kalau kita pegang. Jadi menurut aku sih ini besar. Kalau untuk PAUD kayaknya masih terlalu besar. Nah ini sling bagnya bisa dicopot ya ternyata ya.
Tuh, dia ada giniannya, bahannya dari plastik, warnanya pink. Nah, ini untuk ininya sendiri, resletingnya itu ada tulisan fast. Jadi ini memang resletingnya itu beda ya sama yang unicorn sama yang tas ranselnya itu dia beda sendiri. Nah ini kan bisa lihat ya list untuk lunchboxnya ini, sorry, tas lunchbox ya. Kalau lunchbox kesannya kan kotak makannya ya. Ini bagus juga ya, unicorn cotton candy gitu. Ini juga halus bahannya. Tuh ukurannya kurang lebih segini, lebih besar daripada setelapak orang dewasa. Oke. Nah, ini aku pilihnya juga kucing. Kenapa? Karena tadi aku udah bilang ya, karena tasnya itu kan kucing. Motifnya kucing. Jadi lunchboxnya ini, tasnya ini pilihnya motif kucing juga. Padahal yang gambar lain sih masih available juga sih. Nah, dia itu 2 sekat ya. Tuh gambarnya, gambar bagian bawahnya itu kucing gitu. Lucu sih, sama gambarnya kayak kucing yang tadi yang di tas ransel. Tuh, kayak gini. Dan ini halus ya untuk bahan dari tasnya ini. Jadi dia tuh memang agak timbul kalau kalian sentuh gitu ya, tuh agak timbul tapi nggak yang terlalu timbul banget sih. Motifnya sama, kalian bisa lihat nih, aku udah compare antara tas ransel dan tas lunchboxnya ini. Bahkan kucingnya juga memang sama ikonnya ya. Oke, dari segi tampilan luarnya sekian dulu ya. Abis ini kita akan coba lihat bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, ini udah aku buka ya untuk segel tasnya gitu. Dia cuma pakai pakai bahan tile yang tebal gitu aja sih. Nah, ini kita langsung buka ya bagian dalamnya. Dia itu tahan panas. Kalau aku baca di deskripsinya sih tahan panas kayak gitu. Nah, ini ada label fastnya gitu. Kalian bisa lihat ya di sini tuh dicuci biasa aja dan dalamnya juga ada silika gelnya gitu. Nah, ini juga ini sih kayaknya anti air ya. Ini yang bagian bawah itu buat kita naruh tempat makan gitu ya. Jadi biar nggak kecampur sama ininya botol airnya. Nah ini untuk resettingnya sendiri juga unyu banget ya. Tuh yang bagian bawah kan tadi bagian atasnya kan fast, tulisan fast gitu. Nah bagian bawahnya itu lope-lope gitu. Dan ini resettingnya juga nggak nyangkut-nyangkut kok. Ini nyangkut-nyangkut karena aku menggunakan satu tangan saja. Atasnya juga sama ya, dia bahannya anti air. Jadi kalau misalnya botol air minumnya bocor atau apa gitu, jadi nggak usah takut nggak akan ngerebes keluar. Nah ini pegangannya juga lucu ya, glitter-glitter gitu, tapi tenang aja, glitternya itu dia nggak rontok atau nggak transfer. Tuh ini bonekanya tuh juga lucu ya, dia 3D banget. Glitternya itu tenang aja, ini cuma motif aja glitter, bukan glitter yang kasar gitu, halus, dia sudah dilapisin juga. Tuh kalian bisa lihat ya, dalamnya kurang lebih seperti ini. Nah, tapi ini untuk bahan talinya sendiri itu aku kurang serak ya karena dia plastik gitu. Kayak kurang suka aja sih aku pribadi, tapi ya oke lah orang dapatnya segini. Atau mungkin kalau kita ada strap sendiri bisa lah kita pakai, tapi kayaknya sih memang ini kan udah pink ya. Jadi udah emang masuk ke situ sih. Jadi kalau kita mau ganti warna pun juga kayaknya harus nyari yang pink dan model kayak gitu kayaknya nggak ini deh, nggak masuk. Ini sendiri aku compare ya, tas ransel dan tas bekalnya. Nah itu kurang lebih sama ya, memang lebih lebaran tas ransel sih. Tapi kalau untuk tas selempangnya itu memang lebih besar banget ya tasnya ya. Kalau menurut aku sih ini akan terlalu besar buat anakku ya nanti ya. Jadi mungkin ini cocok buat SD kali ya, yang bekal makannya banyak dan kalau lagi field trip, nah kayaknya cocok deh pakai ini. Tuh ini juga gampang ya, memang agak keras tapi nggak yang keras sampai susah banget gitu, enggak. Ini memang harus pakai kekuatan orang dewasa sih. Kalau anak-anak memang susah buat ngebukanya ya, karena ini lumayan keras juga. Tapi kerasnya tuh bukan yang keras susah ya. Beda ya, keras susah dan keras memang untuk safety itu beda.
Oke, sekali lagi nih review dari aku tuh kayak gini. Ini kalau orang dewasa bawa itu seperti ini. Orang dewasa aja menurut aku sih terlalu besar ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nah, ini kan bisa lihat sendiri kalau anakku bawa yang umur 3 tahun dengan tinggi 102 sampai 105 itu terlalu besar ya buat dia ya. Tuh, kalian bisa lihat. Jadi kayaknya ini sih kalau untuk nursery PAUD kurang ini ya. Mungkin lebih tinggi lagi, lebih besar. Oke, nah ini kalau ranselnya itu pas banget ya untuk sekolah gitu. Tuh kalian bisa lihat. Jadi kalau menurut aku pribadi, review dari yang pertama itu tas lempang itu pas buat anakku yang 3 tahun dengan tinggi 102 sampai 105 itu pas ya. Pas untuk dia bawa-bawa mau jalan ke mall atau jalan kemana lah kalau lagi acara kumpul keluarga gitu tuh cocok ya menurut aku. 3 tahun ya. Nah, kalau untuk yang kedua itu tas ransel juga cocok buat sekolah di PAUD, nursery atau KB. Itu pas juga. Tuh, anakku juga senang kan ya. Nah, untuk produk yang terakhir aku beli itu kan adalah tas lunchbox ya. Itu menurut aku terlalu besar untuk seusia anakku 3 tahun. Jadi kayaknya sementara kalau anakku mau ke sekolah pun pakai tas yang biasa aja, tas bekalnya ya. Kalau tas sekolah aku akan ganti-ganti karena anakku tuh punya dua sebenarnya. Cuma yang satu tuh talinya kayak udah mau copot gitu. Ngeri lah kalau tiba-tiba di sekolah lagi jalan dia lari-lari copot gitu kan nggak ini. Nah yang kedua itu tuh udah sering dipakai juga. Nah ini buat ganti-ganti. Nah ini adalah deskripsi harga dari 3 barang item yang aku beli itu. Kalian bisa lihat sendiri ya. Yang paling murah itu memang adalah tas lempang. Ini motifnya sebenarnya nggak cuma unicorn aja, banyak motifnya. Untuk deskripsi sendiri kalian bisa lihat. Yang aku beli itu adalah paling bawah dimensi Mika. Nah dimensinya itu sebenarnya sama ya, nggak ada bedanya dengan yang Michu, Mocha atau Bun. Nggak ada ininya. Material dia apa tuh fur, bulu-bulu atau aku bilang bludru ya. Nah perawatannya juga ya simpel aja sih, cuci tangan aja. Maksudnya dicuci pakai tangan ya, bukan cuci tangan gitu. Nah, kayak gitu aja kalian bisa lihat deskripsi barangnya. Nah ini apa namanya tas ranselnya aku belinya motif cat karena motif yang lainnya itu udah pada sold out ya. Kalian bisa lihat sendiri modelnya dan ini dimensi produknya tingginya 31, lebar ke depannya 10, lebar ke sampingnya 24. Perbandingan kalau buat naruh buku ini memang cocok banget menurut aku buat PAUD, nursery atau KB. Yang sebelum TK gitu ya. Tapi TK mungkin kalau ini masih oke lah ya, tapi anakku belum TK jadi aku nggak tahu. Kayak gitu, nih dimensinya 24, 10, 31 seperti yang tadi aku bilang ya, bahannya polyester. Jadi 3 varian, cat, mermaid, and unicorn. Perawatannya sama aja, di hand wash aja, nggak perlu di mesin cuci atau apa gitu, nggak usah, nanti rusak. Nah, yang terakhir ini adalah tas lunchbox ya. Ini aku milihnya motif kucing. Ya, karena itulah tadi. Ini sebenarnya banyak banget variannya. Nggak banyak banget sih, maksudnya ada varian lainnya gitu. Tuh kalian bisa lihat ya variannya itu ada kayak gini. Dimensinya itu 26 kali 17 kali 18. Memang terlalu besar ya. Bahannya itu PUN polyester juga sama. Dia 3D ya, memang 3D banget tadi yang kucingnya itu. Jadi dia ada 2 varian, unicorn, mermaid, sama cat. 3 berarti ya, 3 variannya. Yang aku beli itu yang cat soalnya. Cara dibersihin juga sama ya, di hand wash saja, dibersih-bersihin gitu. Nah, kayaknya sekian dulu ya review dari aku untuk pembelian di sekolah ini. Nah, semoga review ini juga membantu buat kalian yang lagi nyari tas sekolah atau perlengkapan sekolah. Perlengkapan dalam arti itu tas atau apapun itu, bukan ATK ya, buat anak sekolah yang di bawah SMP kalau aku bilang kayak gitu sih. Nah, ini sekolah sendiri juga sebenarnya sih banyak modelnya ya, buat anak laki-laki pun juga ada banyak motifnya. Cuma yang aku beli tadi cuma 3 item itu aja. Oke, sekian dulu ya review dari aku untuk produk yang kali ini. Jadi menurut aku yang paling aku belum bisa pakai itu kayaknya tas lunchbox-nya itu aja sih. Oke, sekian dulu ya review dari aku. Thank you semua yang udah nonton. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Biar aku makin semangat buat video yang lainnya. Buat bikin review-review barang lainnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.